sebelum dilaksanakannya debat ataupun diskusi tentu ada uji kelayakan itu kan dari Ya, segala semua sisi ya, dari semua. karena ini adalah debat akbar nasional bahkan internasional, uh, mereka akan dites psikologisnya, dan mereka juga akan dites bagian nahunya. Paling minimal mereka harus hafal alfiah, akan dites alfiahnya, hafalannya akan dites, dan pemahaman pendalaman tentang alfiah juga akan dites. Setelah itu mereka akan dites juga di dalam pembacaan kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning. Kalau Pelaksanaan diskusi nasab yang masih berkaitan dengan Ba'alawi, mungkin ada sedikit berita dari Tengku Kori gitu ya. Mungkin panjenengan mungkin sudah komunikasi dengan Tengku Kori. Apakah Gus Hasan sendiri yang komunikasi dengan Tengku Kori atas persiapannya si Tengku Kori ini? ya, kalau untuk berhubungan dengan Tengku Kori belum ya. Kita baru berhubungan dengan Gus Hasan, tetapi atas informasi dari Gus Hasan, katanya Tengku Kori siap 1000% katanya ya. Nah, jadi karena kami percaya apa yang dikatakan oleh Gus Hasan ya, yang dia memang sudah berhubungan dengan Tengku Kori, bahwa Tengku Kori ini orang yang memang dia selalu berpegang teguh pada pendapatnya, dan dia selalu menepati janjinya ya, untuk benar-benar ingin melakukan suatu diskusi perdebatan akbar tentang nasabnya para Ba'alawi begitu. Jadi insya Allah statement Tengku Kori ini dapat dipegang dan dapat dipercaya begitu. Tapi Baik. tentunya nanti kami tetap akan menghubungi dari pihak Tengku Kori ketika nanti musyawarah-musyawarah langkah-langkah mekanisme telah kami sepakati untuk bisa terlaksana semua ini dengan baik. Karena begini, nanti kami ini bukan hanya dalam sisi perdebatan tentang ilmu nasab untuk kalangan Ba'alawi ya. Nanti kami juga akan mengundang dari pakar-pakar filolog sejarah ya, yang kami juga memberikan pada waktu untuk mereka semua untuk bisa berdiskusi tentang keabsahan nasabnya Ba'alawi ini secara kajian filologi dan secara kajian sejarah ya. Dan nanti akan ada hitam di atas putih tentang keterangan yang diberikan oleh ahli filolog ini, yang direkomendasi dan disetujui oleh mereka semua, ditandatangani apakah sah atau tidaknya nasab Ba'alawi. Terus nanti ada juga ruang diskusi khusus untuk para pakar-pakar DNA. Yang kami ini insya Allah akan mengundang 5 pakar ahli DNA ya, agar mereka bisa mendiskusikan tentang keabsahan dari DNA ini. Apakah DNA ini dapat digunakan untuk perihal penetapan atau pembatalan nasab ya, pada jarak yang jauh ya, yaitu tentunya DNA yang sedang kita bahas adalah DNA dari kalangan Ba'alawi begitu. Dan nanti kami juga meminta hitam di atas putih rekomendasi yang ditandatangani dengan keabsahan dari para pakar-pakar DNA ya, yang nanti akan dibendel masing-masing apakah nasab kalangan Ba'alawi ini secara pakar ahli DNA itu terputus atau tidak. Dan juga kami akan memberikan ruang diskusi khusus bagi para alim, para ulama, pakar fikih ya, untuk memberikan suatu keputusan tentang nasab Ba'alawi ini, yang apabila dia dimasukkan ke dalam ranah hukum fikih, dia tersambung atau tidak, atau apa yang diputuskan oleh mereka semua. Dan minta catatan tertentu di hitam di atas putih juga atas rekomendasi para ulama ahli fikih, tersambung atau terputus begitu. Dan kami juga meminta kepada pakar-pakar yang lain ya, seperti pakar ulama ahli nahu, ahli syaraf ya, untuk bisa ikut andil. Bahkan kami juga menghubungi para psikolog ya, para
psikologis untuk nanti sebelum acara itu dimulai, kami dari usulan beberapa saudara-saudara kami dari pakar-pakar ahlinya, sebelum acara itu dimulai, nanti ada tes uji layak. Ada tes uji layak, layakkah mereka ini dijadikan sumber atau orang yang akan menjadi debater di dalam diskusi akbar ini nanti, yaitu uji psikologis dan diuji juga mereka kemahiran di dalam membaca kitabnya dahulu, yaitu nanti usulan dari pakar-pakar ilmu nahwu yang telah berdiskusi dengan kami, ini nanti akan ada tes nahwu tes syarah, ya, sebab kalau ini debater tidak paham nahwu, tidak paham syarah, nanti pemahaman di dalam memahami suatu lafal makna dalam kitab itu nanti bisa salah pemahaman, ya. Jadi memang harus benar-benar ahli. Semalam saya mendapat ini masukan bahwa karena ini adalah debat akbar nasional bahkan internasional, mereka akan dites psikologisnya, dan mereka juga akan dites bagian nahwunya. Paling minimal mereka harus hafal alfiyah, akan dites alfiyahnya, hafalannya akan dites, dan pemahaman pendalaman tentang alfiyah juga akan dites. Setelah itu mereka akan dites juga di dalam pembacaan kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning. Kalau semua dalam psikologis mentalitas mereka itu memenuhi, terus nanti pembacaan pemahaman nahwu syarah, pembacaan kitab kuning yang memenuhi, maka mereka akan lulus uji untuk menjadi para debater, ya. Supaya jangan sampai memalukan, karena yang hadir nanti ini dari pakar-pakar akademisi, yaitu insya Allah akan dihadiri oleh para profesor doktor, ya, dan juga akan dihadiri dari pakar-pakar ilmuwan yang lain, bahkan ada pakar ulama nahwu, pakar ulama fikih dan yang lainnya, dan bahkan banyak sekali para santri-santri yang memang handal-handal dan hebat-hebat di dalam pembacaan kitab kuning. Jangan sampai ketika nanti mereka membaca suatu hujah yang ada di dalam kitab kuning itu, ya, karena kebanyakan gundul, ya, ketika mereka salah di dalam membacanya, nanti menjadi bahan sorakan yang akhirnya akan menimbulkan suatu keributan, bahkan akan menimbulkan suatu kejadian yang tidak kita inginkan, begitu, ya. Nanti kita akan uji sama Gus Hasan juga akan kita uji, ya, grupnya akan kita uji, dan kita Tengku Kori juga akan kita uji, ya. Akan kita uji apakah dia mahir nahwu syarafnya, ya, terutama tingkat minimal itu, ya, dia ini mendalami alfiyah. Kita akan uji hafalan alfiyahnya, dan kita akan menguji juga Tengku Kori dengan syarafnya, juga pembacaan di dalam kitab kuning, pemahamannya akan diuji. Tapi ini usulan, ya, usulan dari tadi malam itu pakar-pakar ulama ahlinya, begitu. Sehingga nanti jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berdebat itu mereka bukan ahlinya, maka akan terjadi bumerang yang sangat mengecewakan. Oke, baik. Cukup panjang keterangan yang panjenengan sampaikan, dan ini Ya. menjadi syarat, ya, bagi para yang nantinya akan melaksanakan diskusi nasab ini, dari psikolog, gitu kan, dari kalau kesehatan tentunya, ya, itu Ya. pastilah, ya, sehat lahir dan batinnya, gitu kan. Terus dari Ya. psikologisnya, terus nanti dari kelayakan dari bacaan kitabnya, ya, dari Ya. sisi sorof, nahwu sorofnya ini nanti diuji dulu, Ya. karena ini memang jangan, tadi yang panjenengan sampaikan, jangan sampai mengecewakan, jangan hanya menjadi ajang untuk apa, ya, bisa dikatakan, ya, saling hanya Ya. sebatas Karena adu mulut yang percuma itu. Ya, karena kan begini, ya, perdebatan yang akan kita laksanakan ini, yang kita undang itu bukan orang eca-eca, ya. Ini kita Iya, mengundang iya, iya. para pakar, ya. Jadi jangan sampai orang yang menjadi
tujuan utama yaitu para debat ini, ternyata mereka ini bukan orang yang menguasai perihal ilmu ya. Karena untuk memahami suatu makna dari lafal kalimat yang ada di kitab itu, mereka harus paham nahwu sorof. Kalau tidak paham nahwu, mereka tidak akan bisa memahami dengan baik. Begitu. Kalau mereka tidak bisa memahami dengan baik gramatika bahasa Arabnya sesuai dengan ilmu nahwu, maka pemahamannya akan salah. Ketika pemahamannya salah, maka yang jadi hanya suatu debat kusir ya. Nah, jadi begitu. Dan jangan sampai nanti mereka justru mempermalukan diri mereka sendiri. Kan begitu. Betul, Tetapi betul. saya yakin karena mereka ini di media sosial itu kan bagaikan para ahli, para ilmuwan yang ahli di dalam pakarnya ya. Betul, Maka betul. ketika nanti akan diuji tes hafalan alfiah ya, hafalan alfiahnya akan dites semuanya. Terus akan diuji tentang pendalaman alfiahnya. Terus akan diuji pembacaan kitabnya. Bagaimana tertib yang ada di dalam kitab itu bisa mereka jelaskan dengan baik ya. Begitu untuk mengetahui layak atau tidaknya mereka berbicara tentang keilmuan, apalagi tentang permasalahan nasabnya para habaib ini. Begitu. Ya, Baik, baik, tetapi kalau Kiai. mereka nanti tidak lolos uji, berarti mereka selama ini ya hanya berkuar-kuar dengan suatu pembahasan yang bukan kapasitas mereka untuk membahasnya begitu. Baik, baik. Oke, untuk keterangan tentang uji kelayakan ya, Iya, ya. sebelum terlaksananya nanti sebelum dilaksanakannya debat ataupun diskusi, tentu ada uji kelayakan gitu kan, dari Ya, segala semua sisi ya, dari semua sisi. ya, Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Kiai. ya, Tadi sudah panjenengan sampaikan bahwa akan dari moderator, tentunya dari akademisi dan para ulama yang tentunya tidak diragukan kealimannya. Terus dari masalah keamanan sudah panjenengan jamin, ini pasti insya Allah akan dijamin untuk keamanan dari kedua belah pihak gitu kan. iya, oke. Terus juga dihadiri dari ulama-ulama yang tentunya bukan hanya ulama lokal wilayah sini ataupun wilayah Nah, batas Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, tentunya dari ulama seluruh provinsi di Nusantara. ya, Baik, baik, baik. Berarti ini tes uji kelayakan ini sangat ketat ya. kan begitu, Kiai? Oh, ketat sekali, ketat sekali. Iya. Semuanya Oke. nanti Gus Wafi juga akan kita uji ya. Gus Wafi juga kita akan uji, terus Kiai Patah juga akan kita uji ya. Sama juga nanti dari Gus Hasan dan pihak-pihak kan gitu di semuanya. Jadi yang menguji itu pakar nanti, karena kita akan berhubungan dengan pakar-pakar ulama ahli nahwu ya. Karena di pondok pesantren saya juga ini kan 80% dominan ilmu nahwu. Jadi ketika mendengar dan melihat seseorang baca kitab itu kalau sudah nerkibnya salah itu udah rasanya malas mendengarnya kan begitu. Jadi ketika berhadapan dengan para pakar-pakar ulama ini jangan sembarangan. Mereka bukan seperti anak kecil yang bisa dibohongi. Karena prinsip kami ketika mereka tidak mampu ya tidak mengetahui dan mendalami tentang ilmu nahwu dan syarah, bagaimana mereka akan bisa memahami isi dari makna-makna setiap ada yang dilafal, ada yang pada lafal dan kalimat-kalimat di dalam kitab itu sendiri. Karena kalau mereka membacanya salah, ya pemahamannya pasti akan salah. Nah, jadi orang-orang seperti ini tidak bisa tidak layak dijadikan sebagai debat. Untuk pihak dari Tengku Kori sendiri ya, Tengku Kori sendiri. Ini dari sosial media yang beredar, yang kami tangkap dari sosial media yang kami Ya, dengarkan, kami lihat bahwasanya Tengku Kori siap hadir apabila kalau bahasa kita apa ya, disangoni. Ini gimana, Ki? oh difasilitasi ya, Iya, fasilitasi minta apa? Duit ya. iya. Tidak usah khawatir. Yang penting lolos uji layak dulu. Ya, Oke. lolos uji layak dulu. Nanti kalau lolos uji layak, tidak usah tanya. Insya Allah kami sudah punya donatur-donatur besar untuk masalah ini, ya. Oke, oke, Karena oke, oke, kepentingan oke. kami demi umat, ya, demi bangsa dan demi negara. Tidak usah khawatir tentang itu semua. Kalau lolos uji dulu, alfiahnya harus hafal, ya, harus hafal alfiah dulu. Terus paham alfiah dulu.
ya. Terus sorofnya harus totalitas mengerti, baca kitab kuningnya harus lolos uji ya. Nanti ada pakar-pakar yang akan menguji itu semua. Pakar-pakar dari Oke, pesantren, ulama-ulama pakarnya ya. Tapi kalau tidak lolos ya berarti selama ini terlalu banyak kuar-kuar gitu. Bukan baik, baik. ahlinya, tetapi mengaku ahli ya. Itu nanti masyarakat akan menilai semua. Oke. Jangan pula Terima nanti yang penting bisa baca kitab. Oh, tidak seperti itu. Kalau ulama itu tidak seperti itu. Bukan yang penting bisa baca, ya. Yang penting itu harus memang benar-benar mampu dan ahlinya. Kalau tidak mampu bukan ahlinya. Jangan main-main, ya. Karena apa? Karena itu nanti bisa masuk dalam tatanan hukum menjadi orang yang memprovokasi dengan pendapat-pendapat yang tidak jelas karena tidak memiliki suatu kemampuan. Membuat onar lah seperti itu. Untuk fasilitas semuanya sudah disiapkan dan semoga Ya, ini bisa sampai ke Tengku Mudakori ya. Ya, ya, semoga apa yang saya konfirmasikan kepada panjenengan ini bisa sampai ke Tengku Kori sehingga tentunya kalau memang ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh Tengku Mudakori sendiri bisa untuk melengkapi kekurangannya. Baik, terima kasih Kiai atas segala penjelasan yang telah panjenengan sampaikan. Konfirmasi saya langsung dengan panjenengan semoga ini bisa dilihat, didengar oleh seluruh dari muhibbin ataupun dari pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani agar apa? Agar bisa mendukung terlaksananya diskusi akbar mengakhiri polemik nasab yang terjadi di Indonesia.